Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Endang Rudatin yang setiap hari mengajar di SMP Negeri 2 Perak. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa saja sih faktor-faktor yang mendorong terjadinya interaksi negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang menghambat terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang kerjasama antar negara-negara ASEAN. Tentunya anak-anak masih ingat negara-negara mana saja yang masuk menjadi anggota ASEAN. Yang pertama adalah negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Kemudian yang kedua, negara tetangga Indonesia yang dipisahkan oleh Selat Malaka. Ada negara Singapura, dan yang ketiga ada negara Malaysia. Yang keempat ada negara Brunei Darussalam. Dan yang kelima ada negara kepulauan yang terletak di sebelah utara negara Indonesia, yaitu negara Filipina. Yang keenam ada negara Thailand. Kemudian ketujuh ada Kamboja, 8 Laos, 9 Vietnam, dan anggota ASEAN yang paling utara adalah negara Myanmar. Nah, sebenarnya apa sih interaksi negara-negara ASEAN itu? Interaksi negara-negara ASEAN itu merupakan hubungan timbal balik yang terjalin antara dua negara atau lebih negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi hubungan timbal balik itu bisa terjalin dua negara, bisa juga lebih dari dua negara. Contohnya sekarang hubungan yang terjalin antar dua negara, yaitu hubungan antara negara Indonesia dengan Malaysia. Mbak. Nah, contohnya ini hubungan antara kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia dalam bidang ekonomi. Di sini hanya ada dua negara anggota ASEAN yang menjalin hubungan kerjasama. Kemudian contoh yang lain yaitu hubungan kerjasama yang terjalin lebih dari dua negara, yaitu hubungan kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Singapura tentang pertukaran informasi strategis. Jadi perlu diingat bahwa di dalam melakukan kerjasama bisa dua negara saja, bisa lebih dari dua negara anggota ASEAN. Selanjutnya yaitu tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi negara-negara ASEAN. Apa sih yang menjadi pendorong interaksi negara-negara ASEAN? Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan maupun perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan oleh tiap-tiap negara ternyata bisa menjadi faktor terjadinya kerjasama tersebut. Contohnya, Indonesia dan Malaysia sama-sama negara yang menghasilkan minyak bumi. Karena Indonesia dan Malaysia sama-sama menghasilkan minyak bumi, maka kedua negara ini kemudian bekerja sama untuk bergabung menjadi anggota OPEC, yaitu sebuah organisasi yang menaungi negara-negara penghasil minyak. Kemudian perbedaan juga bisa menjadikan negara itu menjalin kerjasama. Perbedaan antara negara Indonesia dengan Thailand. Indonesia mempunyai sumber daya alam timah, menghasilkan timah. Sedangkan Thailand menghasilkan sumber daya alam yang berupa beras. Nah, di sini antara Indonesia dengan Thailand bisa melakukan kerjasama. Kenapa? Karena Thailand membutuhkan timah, sedangkan Indonesia membutuhkan beras. Walaupun Indonesia sudah menghasilkan beras, tetapi masih bisa belum mencukupi kebutuhan sendiri.
sehingga Indonesia perlu impor dari negara lain. Maka terjadilah kerjasama antara Indonesia dengan Thailand. Indonesia mengekspor timah ke Thailand dan sebaliknya Thailand mengekspor beras ke Indonesia. Faktor yang kedua yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial adalah yaitu kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis negara-negara ASEAN ini membuat mereka selalu bekerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Berikutnya yaitu faktor penghambat interaksi negara-negara ASEAN. Kalau ada faktor pendukung, juga ada faktor penghambat. Apa yang menghambatnya? Pertama, perbedaan ideologi. Kedua, yaitu konflik dan peperangan. Sebuah negara yang terlibat konflik atau peperangan akan menjadi salah satu faktor yang menghambat terjadinya hubungan kerjasama dengan negara lain. Karena negara lain akan berpikir ulang untuk melakukan kerjasama dengan negara yang terlibat dengan konflik, baik itu konflik dalam negeri, misalnya perang saudara, atau perang dengan negara lain. Yang ketiga, kebijakan protektif yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Nah, di sini sebuah negara biasanya melakukan kebijakan protektif untuk melindungi kepentingan dalam negerinya. Misalnya, suatu negara itu sudah menghasilkan produk pertanian. Nah, negara itu akan melindungi produk pertaniannya ketika bersaing dengan produk pertanian dari negara lain. Caranya bagaimana? Dia akan membatasi kuota impor sehingga produk dalam negeri terlindungi. Yang keempat, yaitu adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Setiap negara mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, tidak sama antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, perbedaan kepentingan inilah kadang-kadang menyebabkan ketidakharmonisan, menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Nah, itulah beberapa faktor yang menjadi penghambat terjadinya interaksi antar negara-negara ASEAN. Berikutnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN ini yang dilakukan ada 3 bidang. Yang pertama adalah kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Dan yang ketiga, kerjasama di bidang pendidikan. Mari kita bahas terlebih dahulu kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial yang pertama, ini adalah kerjasama di bidang kesehatan. Nah, ini dilakukan pada waktu diadakan pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-13 di Brunei Darussalam pada tanggal 6 September tahun 2017. Dalam pertemuan tersebut dicetuskan program Indonesia Sehat yang menjadi pilar kerjasama dalam pertemuan tersebut dicetuskan program Indonesia Sehat yang menjadi pilar kerjasama kesehatan ASEAN, di mana di dalam pertemuan itu menghasilkan naskah deklarasi yang berisi 3 hal penting. 1, yaitu mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Kita tahu bahwa rata-rata negara ASEAN itu adalah negara berkembang. Nah, di sini masih banyak penduduknya yang mempunyai gizi di bawah rata-rata, di mana hal itu disebabkan karena salah pola makan atau disebabkan karena tingkat kesejahteraan yang rendah. Yang kedua, memerangi antimikrobial resisten. Dan yang ketiga,
penanggulangan bencana kesehatan. Bentuk kerjasama sosial dan budaya yang kedua adalah pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya ini dilaksanakan yaitu pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini dilaksanakan Festival Tari Kontemporer yang bertempat di kota Yogyakarta pada tanggal 9 sampai 15 Juli 2019 yang diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Dalam Festival Tari Kontemporer tahun 2019 ini diharapkan mampu menghasilkan gagasan dan terobosan yang menarik bagi pemerintah, komunitas, dan para seniman di 10 negara anggota ASEAN untuk memajukan kebudayaan khususnya dalam bentuk seni tari. Kerjasama yang ketiga yaitu adanya kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Ini dilaksanakan pada waktu diadakan pertemuan di Kamboja tanggal 8 sampai 12 Juli tahun 2019. Pertemuan yang dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN ini, mereka sepakat untuk menerapkan promosi pariwisata bersama dengan tujuan memajukan pariwisata di kawasan Asia Tenggara sebagai ASEAN Single Destination. Kerjasama di bidang sosial budaya yang keempat adalah penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games. Tentunya anak-anak banyak yang tahu tentang pesta olahraga SEA Games ini. Nah, pesta olahraga SEA Games ini merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali dan diikuti oleh 11 negara Asia Tenggara. Di dalam menyelenggarakan pesta olahraga SEA Games ada aturan yang harus ditaati, di mana peraturan pertandingan itu di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara dengan pengawasan dari Komite Olimpiade Internasional dan Dewan Olimpiade Asia. Dengan adanya aturan yang ketat ini diharapkan mereka bisa melakukan yaitu olahraga secara sportif dan jauh dari kecurangan. Nah, yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Negara-negara di ASEAN bisa melakukan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang politik dan keamanan yang pertama adalah yaitu diadakannya Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, di mana di dalam Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme ini memuat 8 prinsip. Prinsip yang pertama, menghormati kedaulatan. Yang kedua, kesetaraan, adanya kesetaraan. Yang ketiga, integritas wilayah dan identitas nasional. Yang keempat, tidak campur tangan urusan dalam negeri. Yang kelima, menghormati yurisdiksi kewilayahan. Yang keenam, adanya bantuan hukum timbal balik. Dan yang ketujuh adalah ekstradisi. Dan yang kedelapan, mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Jadi kalau ada suatu masalah antar negara, maka diharapkan diselesaikan secara damai. Kerjasama di bidang politik dan keamanan yang kedua adalah yaitu kerjasama untuk mencegah kejahatan lintas negara. Karena negara ASEAN itu adalah negara yang letaknya saling berdekatan, maka banyak kemungkinan terjadi kejahatan lintas negara, yaitu antara negara yang satu dengan yang lain yang saling bertetangga. Kerjasama untuk mencegah kejahatan lintas negara ini dilaksanakan pada waktu diadakan pertemuan ke-8 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime yang dilaksanakan di Pulau Bali pada tanggal 11 Desember tahun 2011.
pada waktu diadakannya pertemuan ini, negara-negara ASEAN sepakat perlu meningkatkannya kerjasama untuk mencegah kejahatan lintas negara. Kenapa perlu ditingkatkan kerjasama untuk mencegah kejahatan lintas negara? Karena ternyata kejahatan lintas negara seperti narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme semakin memiliki modus operandi yang makin canggih dan beragam. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik dan keamanan yang ketiga adalah yaitu pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN. Pertemuan Menteri Pertahanan se-ASEAN ini dilaksanakan di Bali pada tanggal 19 sampai 20 Oktober tahun 2018. Dalam pertemuan ini dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN yang membahas isu regional, terorisme, penanggulangan bencana, Laut Cina Selatan dengan harapan membuahkan hasil yang positif yang berguna bagi keamanan di kawasan ASEAN yang mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah penyelesaian Laut Cina Selatan. Ada apa dengan Laut Cina Selatan ini? Apa keistimewaan Laut Cina Selatan sehingga perlu diselesaikan? Masalahnya apa? Nah, Laut Cina Selatan ini adalah sebuah laut yang membentang mulai dari Cina sampai ke Asia Tenggara. Nah, di sini ada beberapa wilayah yang menurut negara-negara ASEAN adalah wilayah negaranya. Tapi Cina mengklaim seluruh Laut Cina Selatan adalah wilayahnya. Maka sering terjadi konflik antara Cina dengan beberapa negara yang menjadi anggota ASEAN, antara lain negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Contohnya, negara Indonesia. Menurut Indonesia, Pulau Natuna adalah wilayah Indonesia, tapi menurut Cina, Natuna adalah wilayah Cina. Berarti di sini ada satu wilayah yang diakui oleh dua negara. Maka terjadilah konflik di Laut Cina Selatan. Tidak hanya dengan Indonesia, tapi juga dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Karena seringnya terjadi konflik di Laut Cina Selatan ini, maka di sini negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN pada bulan Agustus tahun 2019. Di dalam pertemuan tersebut dibuat draft kode etik yang mengatur lalu lintas keseharian di Laut Cina Selatan. Dengan adanya kode etik ini diharapkan setiap negara mentaati jalur lalu lintas di Laut Cina Selatan yang disepakati. Berikutnya yaitu pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN. Apa sih tujuan dibentuknya masyarakat politik keamanan ASEAN ini? Tujuannya adalah mempercepat kerjasama politik dan keamanan di ASEAN dalam mewujudkan perdamaian di kawasan regional dan global. Dalam pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN ini, ada 3 pilar yang disepakati oleh negara-negara ASEAN. Yang pertama, yaitu deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral di kawasan Asia Pasifik. Jadi di sini tidak hanya di Asia Tenggara saja, tapi sampai kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang bertujuan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dan yang ketiga, Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara. Jadi diharapkan di Asia Tenggara tidak ada senjata nuklir. Nah, itu adalah kerjasama di bidang politik dan keamanan. Selanjutnya kita bahas kerjasama yang ketiga, yaitu kerjasama di bidang pendidikan.
Kira-kira kerjasama apa saja yang dilaksanakan negara-negara ASEAN di bidang pendidikan? Yang pertama, yaitu diadakannya ASEAN Council of Teacher, di mana ASEAN Council of Teacher ini merupakan perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Dalam pertemuan yang diadakan di Bali tahun 2012, dihadiri oleh organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, ditambah lagi satu negara di luar Asia Tenggara, yaitu Korea Selatan. Dalam pertemuan itu dibahas untuk meningkatkan profesionalisme guru di kawasan ASEAN. Yang kedua, kerjasama di bidang pendidikan yang kedua yaitu adanya penawaran beasiswa pendidikan. Penawaran beasiswa pendidikan ini berlaku bagi calon mahasiswa dari negara-negara ASEAN. Ada program beasiswa SIM ASEAN tahun 2020. Nah, ini masih baru, masih hangat. Pendaftarannya dimulai tanggal 16 Maret sampai 15 April tahun 2020. Dan jurusan yang dibuka adalah ilmu dan teknik komputer, akuntansi, ekonomi, hukum, dan keuangan. Cakupan beasiswa. Apa saja nanti fasilitas yang akan diperoleh bagi penerima beasiswa pendidikan ini? Yang pertama, bantuan dana pendidikan. Jadi nanti dia akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan selama kuliah. Yang kedua, peluang kerja pasca kelulusan. Setelah lulus mereka dibantu untuk mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, pendampingan karir oleh tim mentor yang berpengalaman. Jadi selama berkarir ada mentor, ada pembimbing yang mendampingi. Dan yang keempat, jaringan global. Peserta akan dilibatkan dalam beragam kegiatan budaya ASEAN. Sehingga di sini para mahasiswa yang menerima beasiswa pendidikan itu tidak hanya belajar saja, tapi mereka juga diperkenalkan tentang kegiatan budaya. Dan yang kelima, asimilasi budaya, yaitu memberikan manfaat pengembangan terintegrasi yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan pribadi dan profesional penerima beasiswa. Kerjasama di bidang pendidikan yang ketiga adalah olimpiade di bidang pendidikan, yaitu contohnya adalah Olimpiade Sains Nasional Pertamina tahun 2015. Yang jadi peserta olimpiade ini adalah mahasiswa dari kawasan ASEAN. Dalam olimpiade ini, kompetisi ini menantang mahasiswa untuk mengembangkan energi baru yang potensial sampai menjadi suatu produk. Nah, produk yang bagaimana? Yaitu produk yang bisa menggantikan energi fosil, yaitu energi yang dihasilkan dari tambang yang terus-menerus berkurang dan suatu saat akan habis. Dengan adanya energi baru, ini diharapkan nanti dunia industri tidak akan takut kekurangan sumber energi. Nah, itu anak-anak yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tugas individu yang harus kalian kerjakan secara individu. Sebelum mengerjakan tugas, baca petunjuknya dulu. Yang pertama, kalian harus mempelajari materi interaksi negara-negara ASEAN, di mana kalian bisa mempelajarinya di buku IPS kelas 8 edisi revisi tahun 2017. Bisa juga kalian mempelajarinya di internet. Nah, ini adalah tugasnya. Ini ada sebuah tabel. Kalian melengkapi tabel yang kosong. Di situ ada nama negara, 10 negara anggota ASEAN. Setiap negara mempunyai sumber daya alam. Yang kalian cari, yang kalian tulis adalah sumber daya alam yang digunakan, yang ditujukan untuk ekspor.
Nah, kamu tulis apa saja sumber daya alam yang diekspor, yang bisa digunakan untuk ekspor, kemudian diekspor kemana. Di situ ditulis ke negara tujuan. Contohnya, misalnya Indonesia, tadi kan sudah saya jelaskan, menghasilkan timah. Kemudian tujuan negara ekspornya mana? Thailand. Nah, kalau kalian sudah selesai menyelesaikan tugas ini, maka kalian bisa mengirimkan tugas kalian kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing di sekolah. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.